Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Kita pada hari ini bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Tidak lupa juga kita mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata atas hidup kita. Haleluya. Untuk itu sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Sungguh
bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang Tuhan di rumah-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami membawa hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari-hari kami Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan kami dapat rasakan setiap hari ya Bapa. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur saat pagi hari ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Hanya Engkaulah Tuhan pusat dari penyembahan kami saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami Tuhan mau diisi dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan. Semua biarlah berasal daripada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Urapi kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Urapan yang sama Tuhan mengalir Tuhan ke jemaat-Mu Tuhan. Yang di rumah Tuhan yang menyaksikan tayangan live streaming kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya hamba habiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari lebih sungguh lagi dengan senang hatimu kata. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau yang ada di kehidupan kami. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau.
mau lebih lagi untuk meloncat, untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya. Boleh sapa dulu kiri dan kanannya, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Haleluya. Yang percaya bahwa kasih setia Tuhan begitu besar boleh katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita mau nyatakan bahwa kasih setia Tuhan begitu dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita menyatakan begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, serta ajar kekuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bayangannya, tiada duanya, bebas bertingkah. Yesus Tuhanku. Yang percaya bahwa tiada yang seperti Tuhan, kita boleh katakan haleluya. Amin. Sama-sama kita mau katakan begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Sama-sama kita melambaikan tangan kita tinggi di atas kepala. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar, amin, kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, Yesus bertingkah. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, Yesus bertingkah. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, Yesus bertingkah. Yesus Yesus Tuhanku. Haleluya. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Yang percaya bahwa hidup kita dipilih untuk menyenangkan hati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian sukacita kita. Haleluya.
silakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids yang ada di bawah, boleh naik ke atas untuk didoakan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk orang tua yang telah membawa ke rumah Tuhan, untuk boleh anak kami ya Tuhan belajar mengenal dari sejak dini firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka, dan Tuhan memberkati kedua orang tua mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Memberkati juga Tuhan kakak trainer yang akan membimbing, yang mengajar mereka Tuhan, yang akan menyampaikan benih-benih firman untuk mereka boleh mengenal Tuhan dan juru selamat mereka. Berkati Tuhan kedua orang tua mereka, biar tetap bersuka cita mengurus dan membesarkan anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Meskipun banyak yang kita gak mengerti dalam kehidupan kita, apapun yang kita udah alami, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Meskipun tak ku mengerti
Sekali lagi sama-sama katakan, wow. Yang kami bagiku lagi sama-sama katakan, itu yang kau sediakan. Bagiku, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Tuhan. Itulah sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Allah kami Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Untuk suasana surgawi yang boleh kami rasakan di hari ini. Kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang telah dinaikkan oleh umat Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh seisi malaikat di sorga bertepuk sorak. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan bicara buat kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Sehingga siapapun kami yang hari ini hadir di dalam rumah-Mu, bahkan mungkin yang menyaksikan lewat tayangan live streaming ini. Mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang ada dalam masalah Tuhan beri jalan keluar. Bahkan yang sakit mengalami mujizat Tuhan. Pada hari ini bukan sekadar ibadah yang setiap minggu kami hadiri, tapi hari ini kami beribadah kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduskan kami Bapa, perkenankan kami mendengar dan menerima firman-Mu. Karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Urapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu. Bahkan seluruh aspek kehidupan hamba-Mu saat ini hamba serahkan kepada-Mu. Satu hal yang hamba mohon kepada Tuhan. Jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya segala kuasa kegelapan sudah Engkau halaukan dari tempat ini. Kami akan duduk diam. Kami akan arahkan hati dan pikiran kami hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini saya boleh melayani di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center di Cibubur tempat ini. Amin. Terima kasih Bapak Gembala, lagi ada pelayanan di luar. Terima kasih Ibu Gembala, keluarga dan seluruh pengurus gereja. Juga jemaat Tuhan yang boleh mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Amin. Ini pertama kali saya melayani
khususnya di GBI Glow. Kalau GBI yang lain, puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, saya banyak dipercayakan sebagian besar di GBI-nya Paniko, di Lipo Cikarang, di Aston, di beberapa tempat. Tapi saya percaya ini perdana di tahun yang baru. Amin. Bulan kedua di minggu yang kedua. Selamat tahun baru. Anggap aja tiap hari tahun baru. Amin. Sehingga berkat baru Tuhan selalu berikan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saya bersama dengan istri. Kalau istri saya sudah pernah pimpin pujian nyanyi di tempat ini, Ibu Uli Guslau. Anak saya tinggal 2. Loh kok tinggal 2 Pak? Iya, tadinya 3. Jadi yang satu sudah lebih dulu nunggu saya dan keluarga di sorga. Umur 12 tahun waktu masa pandemi COVID. Bukan karena COVID, tapi di COVID-kan. Kena shock jantung dan meninggal. Usia 12 tahun. Dia ada bersama dengan Tuhan. Amin. Life is must go on. Hidup tetap harus berjalan. Dan saya bersyukur hari ini ada di tempat ini. Dan ada satu keunikan yang saya mau sampaikan hari ini. Tadinya memang saya sudah schedule untuk menyampaikan tema Life is an opportunity. Saya tetap bagikan itu. Tapi keunikannya begini. Tadinya saya akan membagikan satu tema merpati tak pernah ingkar janji. Tapi ternyata saya ditegur Tuhan. Ditegur Tuhan begini, ingat apa yang pernah saya sampaikan kepadamu. Jadi hari ini kita buka dulu, nanti saya sampaikan. 2 Petrus 3 ayat 15, tema kita adalah life is an opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Saya rasa kata-kata ini tidak asing ya. Sudah bertahun-tahun kita dengar. Karena ini menjadikan satu judul lagu yang cukup fenomenal. Saya bisa bilang fenomenal. Viral, booming. Ya, pada waktu pertama saya dengar ini, saya pikir ini lagu norak banget. Ini kayaknya lagu jadul gitu. Kayaknya kalau anak muda bilang ini nggak update banget gitu loh. Nggak zaman now banget. Tapi ternyata hampir semua denominasi gereja, baik itu GBI, baik itu GPDI, jadikan itu Mars lagu mereka. Waktu Mubes tahun berapa itu saya lupa. Ternyata lagu itu cukup luar biasa. Penciptanya seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID kemarin. Ya, itu merupakan kisah hidup nyatanya, bagaimana dia mengalami satu pukulan yang berat, anaknya meninggal. Jadi saya dengar lagu ini di penjara, saudara. Ya, kita baca dulu. 2 Petrus 3 ayat 15 yang sudah menemukan bersama saya boleh katakan amin. Dengan segala kerendahan hati untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya boleh jemput kita semua bagi berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama, saudara pasti bawa Alkitab atau handphone juga, silakan boleh dibuka. 1 ayat saja dan kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Amin. Baik, 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dapat ayat ini tahun 2016. Waktu itu saya diundang di Lapas Tangerang A untuk khotbah acara Natal mereka. Dan temanya, hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak dikasih ayat pendukung, dan dibilang, Pak, temanya ini. Dan waktu saya diberi, saya bergumul sama Tuhan, dan saya tanya Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Dari mana saya mau sampaikan? Akhirnya Tuhan tunjukkan ayat ini. Tanpa saya duga Tuhan tunjukkan ayat ini. Dan Tuhan buka rahasia kebenaran firman Tuhan. Tadi saya bilang saya ditegur Tuhan kan? Karena waktu itu Tuhan bicara jelas secara audible di tengah saya dan berkata begini. Sampaikanlah firman ini dimanapun engkau melayani baru pertama kali. Jadi karena ini pertama kali saya melayani di GBI Glow, apalagi di sini,
Saya tadinya mau kasih tema yang lain, mau saya rubah. Saya ditegur Tuhan, dibuat gak nyaman hati saya. Saya bilang, iya Tuhan, maaf, sorry deh. Iya kan, sorry cuy, saya bilang begitu sama Tuhan. Dan akhirnya saya bagikan ini, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu saya terima firman ini dan saya renungkan dan saya sampaikan itu juga. Pertama kali saya dengar semua napi nyanyi lagu hidup ini adalah Saya pikir ini lagu norak banget. Kok lagunya ceng 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 ceng, musiknya kayak musik dulu-dulu kan? Enggak now banget, tapi ternyata ya itulah menjadi lagu yang fenomenal, lagu yang viral, lagu yang banyak dinyanyikan hampir semua denominasi gereja. Dan lagu ini terkenal. Bahkan sekarang sudah banyak versi-versinya katanya. Berarti Tuhan itu enggak pernah salah. Tuhan punya maksud atas tema ini. Nah, sebagaimana firman Tuhan yang saya terima, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita baca di perikopnya, itu ditulis apa perikopnya? Hari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan hari Tuhan itu terjadi. Betul atau betul? Mungkin secara teologi dan secara pemahaman kita ada dua pengertian kedatangan Tuhan yang kedua kali buat kita. Yang pertama secara universal, yang kita ketahui bahwa Tuhan akan datang. Dia akan bangkitkan dulu orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita yang hidupnya masih ada di dunia, yang hidup di dalam kesetiaan takut akan Tuhan, kita diubahkan tubuhnya secara tiba-tiba. Dan kita diangkat bersama-sama, dikumpulkan di dalam awan-awan kemuliaan. Amin. Itu yang kita pahami, yang kita sebut sebagai rapture. Setuju? Tapi perlu kita pahami, ada versi yang kedua tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa itu? Secara personal. Secara pribadi, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang bagi saya dan saudara. Mungkin saat saya berbicara di depan saudara, entar dulu pendeta jangan takut-takutin. Enggak ada yang tahu. Betul? Mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin Tuhan datang baru saya diangkat bersama-sama. Tidak ada yang tahu. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanda-tanda telah nyata. Keadaan dunia telah nyata. Bahwa tanda kedatangan Tuhan hampir semua materai sudah terbuka. Betul? Gempa bumi, peperangan, perseteruan. Orang akan mencintai diri sendiri. Kriminalitas, kesulitan ekonomi, keuangan, secupak gandum sedinar harganya dan sebagainya. Itu nyata. Bawang merah udah tembus 60.000. Wih, Pak Pendeta kok tahu? Tiap hari saya ke pasar, Bu. Beneran, mama kita tinggal dekat pasar Pondok. Saya tahu harga-harga kenaikan turun, saya tahu minyak kita itu susah di pasar, saya tahu. Sekarang gaji 2-3 juta udah gak ada artinya. Saya dulu pernah full time di Glow sebagai konselor. Cukup lumayan dari 2007 sampai 2011. Saya kenal dekat dengan Pak Gembala di sana. Pak Gembala dulu masih di media kalau nggak salah. Dan saya bersyukur Pak Gembala luar biasa sudah dipercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan dan mengajar luar biasa. Kami selalu intens saling memperhatikan, mungkin tidak menegur, mungkin tidak berjumpa, tapi media sosial bisa melihat keberadaan kehidupan kami. Amin. Dan ini sudah nyata, nggak ada yang tahu. Ada orang yang sehat tiba-tiba harus dipanggil Tuhan. Saya menghadiri kedukaan yang terjadi terhadap salah satu pendeta di Glow, yaitu pendeta Alfredo Siombi, yang 40 hari yang lalu kalau tidak salah dipanggil Tuhan. Ada yang tahu dia harus dipanggil? Nggak ada yang tahu. Kelihatannya seperti penyakit biasa, betul atau betul? Cuma batuk-batuk, agak sesek. Saya aja sering sesek karena saya punya mah. Saya kena COVID hampir mati. Ini isi saya tahu. Pas anak saya meninggal, saya kena COVID di Manado. Saya lagi penginjilan di Manado dengan istri, dua-dua kena COVID, kita nggak bisa pulang sama sekali. Dan saya tidak ada alat bantu sama sekali, saturasi oksigen juga nggak tahu berapa, saya rasa mungkin udah 60-70. Karena napas saya cuma di mulut, Pak, Bu.
Saya nggak ada oksigen, saya nggak ada. Mungkin kalau saya dibawa ke rumah sakit, saya di ICU, bisa saja saya dipanggil Tuhan. Karena kita ketakutan dengan alat yang ada, bisa jadi secara psikolog. Tapi artinya begini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada yang tahu kapan hidup kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini kayaknya ragu-ragu nih yang masih ragu-ragu dengan Tuhan, angkat tangan. Yang yakin bahwa hidup kita diselamatkan Tuhan, angkat tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita harus dengan tegas berkata amin. Enggak ada yang bisa cegah kapan Tuhan datang buat saya dan saudara. Uang kita tidak mampu menghentikan cara Tuhan untuk memanggil kita. Jabatan kita tidak mampu menghentikan Tuhan untuk panggil kita. Apapun itu. Apa yang kita banggakan di dunia ini kita akan bawa ke Tuhan. Betul? Cuman roh yang berkenan kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang kita layani kepada Tuhan, itu yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, persoalannya bukan kapan datang kepada saya dan saudara Tuhan itu. Persoalannya bagaimana respon hidup kita. Di dalam ayat 8 dibilang waktu Tuhan itu bisa 1 hari seperti 1000 tahun. 1 tahun 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti 1 hari. Enggak ada yang tahu. Tapi di ayat terakhir itu jelas bilang. Coba lihat di ayat 15. Tapi di ayat 8 jelas dibilang, coba ayat 8. Itu katakan apa? Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Ya kan? Sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghadapi supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Persoalannya, sewaktu Tuhan belum datang kepada saya dan saudara, bagaimana respon kita? Amin. Jadi kalau kita masih ada di dunia ini sampai kita ada, sebagaimana kita ada, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk hidup di dalam keselamatan, untuk hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya. Jangan kita berkata, ya saya sudah selamatkan, sekali selamat tetap selamat. Oh, denominasi Pentakosta tidak mengajarkan hal seperti itu. Sehingga orang bisa hidupnya seenaknya. Saya kan sudah diselamatkan. Jadi ya mau ngerokok bebas, mau zina bebas, toh saya sudah diselamatkan. Saya tidak masuk ke dalam pengajaran itu, tapi saya mau bilang keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus tetap dijaga, harus tetap dipelihara. Amin. Orang bijak mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kesempatan sama seperti banyak pintu yang tertutup, tetapi hanya sedikit orang yang punya kunci untuk membukanya. Kesempatan sama seperti banyak pintu yang tertutup, tetapi hanya sedikit orang yang punya kunci untuk membukanya. Saudara mengerti maksud saya? Apakah kita punya kunci untuk membukanya? Kadangkala sering kita melalaikan atau mengabaikan kesempatan itu. Kalau di gereja nggak kelihatan. Sebuah ku sembah Engkau Yesus. Oh, angkat tangan semua. Malaikat juga. Keluar dari gereja cuma kau dan Tuhan yang tahu. Apakah dengan tangan yang sama kita sembah Tuhan, dengan tangan yang sama kita pukul istri? Apakah tangan yang sama kita angkat sembah Tuhan, dengan tangan yang sama kita pukul anak kita, dan kita pukul mungkin orang lain, atau kita lakukan hal-hal yang najis yang tahu hanya kita dan Tuhan? Betul? Nah, untuk itu hari ini ada 4 hal sederhana yang mungkin saudara sering dengar, tapi ini justru sekarang banyak orang lalaikan. Bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan beri? Amin. Kita buka dulu dalam Matius 25.
Sehingga waktu kita mau melakukan itu, saya percaya 1000%. Bukan cuma 100%, 1000%. Kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Waktu Tuhan datang buat saya dan saudara di kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi ada 4 perumpamaan. Kita nggak lari dari konteks pasal 45. Yang itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Sehingga saya yakin 1000% kalau kita melakukannya ini semua, saudara ada bersama dengan Tuhan pada saat Tuhan datang yang kedua kali di kerajaan sorga. Amin. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 4, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ketahui pada masa Yesus ada di tengah-tengah manusia, melayani selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus banyak mengajar orang dengan memakai perumpamaan. Betul? Sehingga kita akan banyak temui di Alkitab, khususnya perjanjian lama. Waktu Yesus ada di tengah-tengah manusia, dia selalu memberikan gambaran-gambaran, memberikan pengajaran perumpamaan. Saudara tahu alasannya apa? 3 alasan yang penting. Yang pertama, perumpamaan merupakan cara yang paling efektif untuk menjangkau jiwa pada kala itu. Saya mau tanya, saudara nggak usah bicara sekolah teologi lah, ya kan? Jujur, saudara paling senang sekolah di mana? TK, SD, SMP, SMA, atau kuliah? Pasti semua bilang, TK Pak, kenapa? Cerita mulu gurunya. Betul gak? Kalau udah bicara bahasa, kayaknya jelimet banget sih. Ngantuk, capek, betul? Tapi kalau dengan cerita, kan gak mungkin guru TK ngajar cerita yang gak ada edukasinya kan? Tapi dengan cerita kita senang, iya kan? Itu paling efektif. Yang kedua, mengapa pakai perumpamaan? Karena dengan perumpamaan orang lebih mudah mengerti. Betul? Dibandingin pakai secara ilmu lah, matematika lah, ilmu yang ini deh. Pasti kalau ngerti tentang bagaimana orang Samaria baik hati, betul kan? Di Lukas 10, oh iya, dia orang Samaria, tapi dia baik, dia boleh kasih duit di penginapan, dia boleh tolong itu, iya kan? Mudah kan? Itu paling mudah dimengerti. Dan yang ketiga, alasan kenapa Yesus memakai banyak perumpamaan. Karena dengan perumpamaan dia bisa membedakan mana pengikut, mana murid. Saudara tahu bedanya pengikut dan murid? Kalau murid, dia pasti akan mengikuti Yesus. Bahkan dia juga mau mendengarkan pengajaran Yesus. Itu murid. Tapi pengikut kebanyakan hanya mengikut dan melihat mujizat-mujizat saja. Selebihnya mereka suka pergi. Itu bedanya. Jadi bisa dibedakan, oh ini orang memang murid. Amin. Walau kita ketahui bahwa murid Yesus ada 12. Tapi mereka yang setia kepada Yesus itu juga termasuk murid-murid Yesus yang mau diajar, mau mendengar, bahkan juga mengalami mujizat Tuhan kala itu. Nah inilah. Nah makanya hari ini ada 4 hal penting ya tentang perumpamaan yang saya bagikan. Yang pertama tentang 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Saya pernah khotbah di satu tempat. Dan ada muda bilang gini, Pak, berarti yang 5 orang gadis bijaksana itu adalah orang percaya. Benar. Nah yang 5 orang gadis yang bodoh itu bukan orang percaya. Oh salah.
Saya mau pastikan baik 5 orang gadis bijaksana maupun 5 orang gadis yang bodoh itu adalah sama-sama orang percaya. Setuju? Amin. Alasannya apa, Pak? Mereka menunggu mempelai yang sama. Kita ketahui mempelai itu siapa? Yesus. Yesus yang akan datang kepada kita. Tetapi apa bedanya, Pak? Ini bodoh dengan bijaksana, itu bedanya. Yang bijaksana membawa pelita yang sedang menyala. Yang bodoh bawa nggak? Bawa. Nyala nggak? Nyala. Tapi bedanya, yang bijaksana bawa persediaan minyak dalam buli. Yang bodoh enggak. Waktu mereka menunggu mempelai itu yang sekian lama tidak kunjung datang, akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Ini Alkitab mencatat dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tapi setelah mempelai itu datang, mereka terjaga dan terbangun. Yang bijaksana tidak khawatir karena minyak, mereka membawa persediaan minyak dalam buli. Walau pelita mereka hampir padam, karena mereka membawa persediaan minyak dalam buli-buli, pelita mereka tetap bisa menyala dengan baik. Tapi yang bodoh itu khawatir. Karena apa? Pelitanya hampir padam. Waktu dia mau pinta kepada yang bijaksana bilang, jangan, nanti gak ada buat aku. Dan akhirnya yang bodoh itu mencari minyak, sekembalinya mereka sudah masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Pintu anugerah tertutup. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah gambaran kehidupan orang percaya di akhir zaman. Yang pertama, bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan beri? Sederhana, hiduplah di dalam kesungguhan akan Tuhan. Banyak sekarang ngaku orang Kristen, banyak sekarang ngaku orang percaya, tapi hidupnya main-main. Cuman label Kristen, Pak. Saya mau bilang agama tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Saya harus bilang tegas di semua gereja ini, saya bilang dengan tegas. Agama tidak bisa menyelamatkan karena agama yang menciptakan adalah manusia untuk mengenal siapa Tuhan mereka. Itu agama. Amin. Makanya ada agama Kristen. Ada agama Hindu, Konghucu dan sebagainya. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kita ini lahir dari Kristen, KTP Kristen, enggak jaminan kita masuk surga. Yang jaminan kita adalah hidup di dalam Yesus. Berikan tepuk tangan buat itu. Haleluya. Percaya kepada Yesus, kita diangkat menjadi anaknya. Dan kita hidup seturut dengan kemauannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sungguh-sungguh itu mengandung 4 makna yang luar biasa. Yang pertama, tidak main-main. Ini sesuatu yang dikerjakan. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuatu yang dikerjakan. Yang pertama, tidak main-main. Yang kedua, segenap hati. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, benar-benar. Paham maksudnya, saudara? Jadi kalau kita hidup di dalam kesungguhan akan Tuhan, ya berarti kita nggak main-main sama Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita harus tekun baca firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen nggak pernah baca lagi. Coba saudara waktu pertama cinta mula-mula, saya mau tanya. Pak, waktu saya di jamaah Tuhan, saya berubah. Hidup saya dulu keterikatan narkoba. Kalau saudara lihat nih, saya ompong habis semua nih karena narkoba. Saya 3 kali hampir meninggal karena overdosis. Saya di jamaah Tuhan di Manado tahun 96. Saudara tahu, waktu saya terima Yesus dan akhirnya, padahal saya dari umur 11 tahun saya sudah mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan kasih karunia saya penglihatan dan nubuat. Sampai sekarang gereja itu masih berdiri, denominasi GPDI, dari rumah saya awalnya. Ini saya singkat kesaksian saya. Sampai dari cuma 7 orang, opa saya, oma saya, mama saya 3 bersaudara sama tante saya. Sampai ada 200 orang dalam rumah saya di kompleks PWI Blok B3 nomor 5. Keadaan kuasa mujizat terjadi seperti gereja mula-mula. Yang lumpuh berjalan, saya bisa tahu pendeta siapa yang akan melayani. Tuhan kasih penglihatan sama saya. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya masuk SMP, saya jatuh dalam dosa.
Karena apa? Karunia yang Tuhan berikan cuma saya tahu menerima, tidak tahu memelihara. Saya nggak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena saya SMP, saya mulai bergaul, mama dan papa saya berpisah. Dari saya umur 4 SD, selama 14 tahun orang tua saya berpisah. Saya masuk SMP, saya jatuh dalam dosa. Karunia itu hilang. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu ketahui bahwa di saat saya melayani, di saat saya bertobat waktu itu, saya mulai hidup untuk berubah dan menjaga itu sampai sekarang. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang mulai kendor, kembali. Masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Dulu waktu saya bertobat pertama, aduh Pak, saya baca Alkitab itu 2 kali bolak-balik katam, nggak keluar kamar, sampai tante saya di Manado pikir saya mati kali di dalam. Beneran, makan tinggal diantar, sakit, wah kalau ada glow 6 kali, kalau ada glow 10 kali, waktu itu saya 10 kalinya saya datang ibadah. Itu cinta mula-mula. Tapi apakah itu konsisten sampai sekarang? Amin. Hidup di dalam kesungguhan. Hari ini Tuhan mau lihat kita. Saya nggak tahu kapan Tuhan datang buat saya dan saudara. Bilang kanan kiri kita, sungguh-sungguh Pak, sungguh-sungguh Bu. Karena tanda-tanda sudah nyata. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayat 14 dan ayat 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi yang pertama, hidup di dalam kesungguhan. Jangan main-main. Yang kedua, talenta ini bicara tentang kemampuan. Talenta bicara tentang potensi. Setiap manusia dilahirkan ke bumi ini, tidak ada yang tidak diberikan potensi dan kemampuan. Ada yang bisa main musik, ya, pemain musiknya keren banget loh. Ada yang bisa punya suara bagus, pujian dan penyembahannya luar biasa, ya. Ada yang orangnya ramah, bisa menjadi asyir jalo, ya kan? Dan banyak hal. Tuhan bisa memperlengkapi gerejanya. Artinya apa? Sederhana Pak. Potensi talenta yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, Tuhan mau itu kita pakai, kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu nanti kita akan pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi artinya yang kedua, dengan apa kita dapat meresponi kesempatan yang Tuhan beri? Dengan hidup sungguh-sungguh. Yang kedua, dengan hidup melayani Tuhan dengan maksimal. Ntar dulu Pak Pendeta. Melayani tugas para pendeta. Siapa bilang? Melayani Tuhan tugas pemain musik. Saya nggak bisa musik. Iya, puji Tuhan lo sadar. Saya mau bilang, ya, mantan ketua umum GBI, Om Yakub Nahwa, ini kebetulan papa Nasraninya ini nih. Om Yakub bilang apa? Setiap manusia nggak perlu jadi pendeta, tapi harus jadi pelita. Amin. Melayani Tuhan bukan cuma tugas orang-orang muda, bukan cuma tugas orang-orang yang punya keahlian khusus, tapi tugas kita semua. Pak Gilbert bilang apa? Saya bisa, saya juga bisa. Amin. Di banyak gereja saya sampaikan, dengar baik. Gembala tidak bisa melahirkan domba. Hanya domba yang bisa melahirkan domba. Amin. Jadi jemaat ada bukan karena tugas gembala dan ibu gembala saja, tapi tugas jemaat yang merupakan juga domba-dombanya Tuhan. Amin. Saya percaya kalau setiap tahun di akhir tahun saudara berdoa, Tuhan, saya rindu untuk mempersembahkan hadiah yang terbaik buat gereja saya. Berikanlah saya 1 jiwa aja di tahun depan. 1 jiwa Pak, gak usah 2, 3, 4, 5, 6. 1 jiwa. Saya percaya kalau itu menjadi doamu dan imanmu kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan.
Dan saya percaya di tahun kedua ini bisa 2 kali, 3 kali ibadah, bahkan bisa dapat tempat yang lebih besar. Karena ada kerjasama dari jemaat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus melayani Tuhan. Amin. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita bisa persembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dia nggak tanya berapa asetmu di dunia kemarin. Berapa depositomu di bank kemarin. Enggak, yang dia tanya sudah berapa jiwa engkau bawa kepada aku. Amin. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan nanti di gereja suka di halaman. Kasihan tukang nyapu bos. Amin. Kita harus sampai di ruang maha kudusnya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu. Ayat 31 sampai dengan ayat 34. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang ketiga perumpamaan tentang domba dan kambing. Kita paling sulit membedakan mana domba dan mana kambing, betul? Sepertinya itu hewan yang sama, padahal sebetulnya beda. Bedanya di mana Pak? Karakternya sangat berbeda. Saya ditunjukkan Tuhan, kebetulan rumah saya di kompleks PWI waktu itu. Bukan, di Wadas Raya, Jatiwaringin. Depan saya banyak orang Betawi asli. Satu ketika, tiba-tiba, saya lihat kok ada kambing keluar 5 ekor. Wih, mana orang yang gak taunya teman saya sama anaknya 2 di belakang lagi ngangonin, orang Betawi bilang. Tahu ya, gembalain, pakai ranting kecapi. 5 ekor kambing yang menggembalakan 3 orang pakai ranting kecapi. Saudara tahu nggak? 5 ekor kambing 3 orang yang gembalain. Itu aja satunya nyasar ke rumah saya, beneran. Saya akhirnya diberikan hikmat, oh ini bedanya domba dan kambing. Saudara tahu nggak? Gembala domba itu tidak pernah di belakang dombanya. Dia selalu ada di depan dombanya. Makanya kalau kita lihat gambar Yesus sebagai gembala domba, ya kan? Pakai tongkat gembala, itu kalau di sana, walaupun saya belum pernah ke sana, saya rindu ke sana, ke Israel. Di sana tuh kalau gembala-gembala pakai tongkat gembala, pakai gemerincing. Tahu gemerincing kayak bel-bel gitu. Mereka cukup jalan. Tring, tring itu dombanya dengan sendirinya mengikuti. Itu domba. Kambing, kalau kita mau pakai begitu baru tring, tring, jangankan 10, 5-5-nya hilang di belakang. Pertanyaannya, kita domba atau kambing? Domba. Domba berarti kita harus taat. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan beri? Hiduplah di dalam ketaatan yang total. Apa itu taat? Dibalik pun taat, betul? T-A-A-T, dibalik T-A-A-T. Gampang. Apa artinya? Tidak ada alasan tidak. Tidak ada alasan tidak. Artinya, ya Tuhan. Ya Pak Gembala, ya Bu Gembala. Jemaat Tuhan, malam ini ada doa puasa. Kita sedang bergumul begini. Kalau saudara bisa hadir. Dari 20 jemaat yang hadir 1 udah puji Tuhan. Saya mau bilang, ini gak ada pesan ya, gak ada pesan dari Gembala. Tuhan marah kalau saya bohong. Malikian 3 ayat 11 bilang apa? Persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Dan ujilah aku, saya mau tanya, perpuluhan kewajiban atau ketaatan? Hah? Benar? Bu, tahan gak, Bu? Banyak orang berpikir bahwa perpuluhan adalah kewajiban. No, kalau kewajiban engkau akan malas. Ya kalau cuma 100.000, 10.000 kecil. Tapi kalau 100 miliar, kaya gembala gue.
Wah kayak GBI Glow. Udah pikiran jelek-jelek, wah nanti dipakai buat memperkaya diri. Saya mau bilang, lu taat aja, masalah disalahgunakan itu urusan gembala sama Tuhan. Tapi kalau lu taat, 100 miliar bisa jadi 100 triliun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, ayat 35 sampai dengan 40. Sederhana, tapi ini kita harus lakukan kembali. Kita lakukan dengan kesetiaan kita. Amin. 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pemain musik boleh ke depan. Jadi yang keempat, bagaimana kita bisa meresponi kesempatan yang Tuhan beri. Bukan cuma hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan cuma harus hidup di dalam melayani Tuhan dengan maksimal. Jangan setengah-setengah. Karena melayani Tuhan itu bukan beban, tapi kehormatan. Amin. Bukan cuma itu, tapi kita juga dituntut untuk taat. Karena ketaatan, buah dari ketaatan itu adalah mujizat. Buah dari ketaatan itu adalah berkat Tuhan. Buah dari ketaatan itu adalah kemenangan. Amin. Dan yang terakhir apa sih Pak? Hidup untuk merespon kesempatan. Hiduplah peduli akan orang lain. Amin. Berbuatlah menjadi orang yang baik. Orang baik belum tentu dia adalah orang benar. Di dunia, di luar masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Yang lebih peduli dari kita banyak. Tapi kalau kita orang benar, kita juga harus menjadi orang yang baik. Amin. Jangan milih-milih, berarti gue harus peduli sama orang Kristen. No. Berpeduli kepada orang lain itu tidak memilih, tapi kepada semua orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya punya kata-kata, saya akhiri ini. Akhiri kata-kata saya begini. Dengar baik-baik. Kalau ada yang mau tulis silakan. Kalau mau ingat puji Tuhan. Nggak ingat nggak apa-apa. Janganlah kita berhenti berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak pernah berbuat baik kepada kita. Karena perbuatan baik kita akan menjadi satu kebenaran. Kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bencana sedang terjadi di mana-mana. Banyak orang susah terjadi di sekeliling kita. Mereka perlu lawatan Tuhan. Mungkin kita gak punya uang, tapi mungkin kita punya support tenaga. Kita punya kata-kata menguatkan. Banyak hal yang kita bisa buat. Itu tandanya kita peduli. Amin. Jadilah orang percaya yang meresponi kesempatan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Life is mas opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Responi itu jangan kita menyesali kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Silakan tundukan kepala. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Life is an opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Buatlah ini menjadi peringatan kami untuk kami sadar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk kami hidup di dalam keselamatan akan Tuhan. Biarlah nilai-nilai yang kami dengar, hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami gak akan mau main-main lagi Tuhan. Kami mau hanya fokus sama Tuhan. Apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesuslah jaminan keselamatan bagi kami.
Kami akan belajar untuk mau hidup taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin yang Tuhan percayakan bagi kami di muka bumi ini, taat kepada gembala yang Tuhan sudah pilih dalam hidup kami. Karena kami tahu buah ketaatan adalah mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemenangan menjadi bagian hidup orang percaya. Dan ajar kami untuk kami boleh peduli terhadap sekeliling kami, sehingga mereka boleh mengalami Yesus dalam hidup mereka. Sehingga sungguh Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa. Terpujilah Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Indra Sigar Laki Tuhan, di mana beliau sedang melayani di tempat yang lain Tuhan. Pengurapan hikmat dan pewahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu. Berkati semakin luar biasa di tempat ini. Tambahkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala, anak-anak diberkati, dan semua yang hadir diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama saya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan firman. Sekali lagi terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Theovan Gultom yang sudah memberkati dengan dahsyat setiap kita di tempat ini, bahkan setiap kita yang menyaksikan program daripada raya ini dimanapun kita berada. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik. Ada kotak yang sudah disiapkan di atas. Jika ada yang di gereja tentunya ada amplop yang sudah disiapkan. Nanti tolong tinggal diisi dengan rapi. Nanti akan dibawa ke depan. Dan untuk yang ada di lantai di bawah, kami ingatkan tidak perlu ke atas. Ada kotak yang sudah disiapkan, termasuk juga dengan AWK, biar nanti dikumpulkan. Karena semakin hari semakin normal kegiatannya, kita udah semakin banyak, semakin berdesakan juga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan untuk keteraturan kami sarankan biar di atas ini boleh membawa secara terpisah. Jadi sebelah kiri saya dulu, terus sebelah kanan Bapak Ibu, ke depan, dan baru sebelahnya, biar agak rapih dalam nanti ke depan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan bacakan informasi pelayanan gereja kita selama seminggu ke depan. Pelayanan diakonia setiap hari Minggu, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740-148-8999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai akan diberikan, mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, jika 500.000 jadi 500.000 Rp1. Hal ini penting bagi kami karena rekening gereja hanya 1. Jadi kita perlu itu untuk dapat mengadministrasi dengan baik. Pelayanan diakonia, gereja akan mengadakan kunjungan diakonia ke pelayanan lansia Sabda Bahagia Family di Perumahan Citra Indah pada tanggal 18 Februari 2023. Sudah diumumkan minggu kemarin juga, dan diharapkan jemaat mengambil bagian dalam kegiatan ini. Jadi dukungan dapat berupa barang. Yang pertama sudah ada di list, Pampers untuk orang tua tentunya, perlengkapan mandi, ada sabun mandi, odol atau handuk, minyak kayu putih, botol kecil tentunya, ada biskuit crackers yang non sugar karena untuk lansia kita pastikan biar tidak ada yang sugar gitu ya. Anjuran dari pengurus juga. Barang dikumpulkan di gereja sampai paling lambat tanggal 17 Februari 2023. Jemaat yang ingin ikut kunjungan juga boleh, nanti dapat mendaftarkan diri kepada pengerja yang ada. Tolong informasikan aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sunday service minggu depan jam 10 pagi seperti biasa dengan Ibu Pendeta Okni Sigar Laki di tempat ini tentunya. 1 jam belajar Alkitab SJBA, belajar pengajaran dasar Alkitab setiap hari Minggu
jam 1 siang sampai dengan jam 2, 1 jam saja ya. Jadi ini diwajibkan bagi pengerja. Sekali lagi ini diwajibkan. Ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga, Sorga di Keluargaku, online dan onsite setiap hari Rabu jam 7:30 atau jam 8 malam. Nanti disesuaikan. Untuk bulan Maret kita ada kunjungan nanti di setiap keluarga, tetapi nanti sifatnya tentatif gitu ya, kita sesuaikan. Dan Maret, April dan kedepannya sudah di mix online dan onsite. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 081210227507. Belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigar Laki sudah diupload. Ada playlist yang luar biasa, ada pengantar Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, apa kata firman Tuhan, dan juga ada sermon di situ, dan ada begitu banyak judul-judul yang menarik sudah juga diupload. Dan kami butuhkan buat teman-teman khususnya jemaat boleh mengunjungi YouTube channel yang sudah ada. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat pada website gereja di glowcibubur.wixsite.com gitu ya. Bisa dicatat kalau Bapak Ibu ada pelayanan terkait dengan mungkin ada pelayanan yang memerlukan form, karena terakhir-terakhir ini sudah dibatasi. Ada form-form di sana yang sudah diupload. Mungkin kalau ingin ingin mengajukan bayi yang baru pertama kali hadir ke gereja, atau ada pelayanan-pelayanan yang lain termasuk pelayanan baptisan sudah ada, dan mohon bisa mengunjungi website yang sudah disiapkan. Ada lagi? Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan dan sebelum kita berdoa, saya akan bacakan satu firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh kembali lagi dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar kami, menyatakan setiap kesalahan kami, sehingga kami boleh dikuatkan bertumbuh dengan pengenalan yang benar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kiranya kami boleh dapat mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami bertumbuh dan berbuah lebat menjadi saksi dimanapun kami pergi, kami berada. Kami menopang dalam doa untuk hamba-Mu Pendeta Theovan Gultom yang secara sukacita sudah memberikan hal-hal yang baik lewat firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hidup hamba-Mu ini, keluarga, pekerjaan apapun yang dia kerjakan, kemanapun dia pergi, dia menjadi saksi Tuhan. Hal-hal dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, menjangkau jiwa-jiwa kemanapun Tuhan perintahkan. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini kami akan membawa korban syukur kami, persembahan kami ya Bapa. Engkau berkati, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Kami tahu kami memberi karena kami ingin taat kepada Tuhan. Kami memberi ucapan syukur kami, dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap jemaat, apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, diangkat naik, tidak akan turun, dipimpin menjadi kepala dan bukan ekor. Genaplah firman Tuhan, anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Ini doa kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi yang terbaik di kotak yang telah disediakan di depan. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku.
Saudara Jemi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Hari ini, hari Minggu kedua di bulan Februari, kami bersyukur Tuhan karena kami bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman itu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan persembahan bukanlah suatu kewajiban, tapi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dari awal ibadah kami sampai pada akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga diberkati, kami dikuatkan dengan puji-pujian, kami dikuatkan dengan penyembahan kami, terlebih dengan firman yang telah kami dengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang datang pada ibadah hari ini Tuhan. Mereka yang datang dengan pergumulan yang berat, mereka yang datang dengan masalah-masalah yang berat, kami percaya Tuhan mereka pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Mereka pulang dengan kekuatan yang baru yang Kau berikan buat mereka Bapa. Jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mereka diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Segala yang kami kerjakan, pekerjaan, bisnis, usaha kami, Tuhan berkati Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan, supaya minggu yang akan datang kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala senior kami Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert Limoindong, bersama Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu. Berkati mereka Tuhan, pelayanan mereka sepanjang hari ini Tuhan Kau berkati. Dan biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba juga mau mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang di Glow, di gereja-gereja manapun, yang hari ini melayani Engkau Tuhan, terutama yang ada di Glow Cibubur ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami dalam tugas dan pelayanan kami, berkati dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, pemerintah pusat, daerah dan terendah. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan akal budi, kebijaksanaan dari sorga, supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan bangsa kami, bangsa Indonesia nyaman, aman dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, bukalah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan saat ini sampai Tuhan datang.